Jumpa lagi pada channel saya. Kali ini kita akan bersama-sama melakukan percobaan secara virtual tentang gerak parabola. Di slide atau layar di sini ada dua tampilan, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini adalah panduan dalam melakukan praktek secara virtual gerak parabola. Baik, teman-teman, coba kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya coba susun yang di panduannya atau di form dari laporannya. Ada tujuan percobaan, di sini ada 4 tujuannya: menentukan besar tinggi maksimum gerak sebuah peluru, kemudian menentukan besar jangkauan maksimum sebuah peluru. Yang ketiga, menentukan waktu mencapai tinggi maksimum dan waktu selama melayang saat di udara. Dan yang keempat, menentukan posisi peluru pada saat di titik tertinggi. Itu yang tujuan percobaan. Berikut yang poin kedua, pastinya ada dasar teori. Silahkan kalian kembangkan sendiri teori-teori atau dasar teori yang mungkin berhubungan pada percobaan kali ini. Nah, langkah percobaan yang pertama, silahkan kalian masuk ke Google Classroom kalian atau masukkan alamat yang sudah Bapak tulis di langkah yang pertama, ya, https://petcolorado.edu yang bagian projectile motion, ya. Oke, setelah itu, nah ini tampilan yang di sebelah kanan, teman-teman ya. Setelah kita klik yang alamat dari Pet Simulation, terlihat seperti yang tampilan sebelah kanan. Nah, kita klik yang lab, ya. Kita klik yang bagian lab yang paling kanan, ya. Oke, kita coba akan sama-sama melakukan praktek secara virtual ini. Kemudian dari langkah percobaan ketiga, kita setting dulu ya, teman-teman ya. Pada poin keempat, aturlah settingan kecepatan, massa, diameter, gravity ya menjadi sesuai yang kita harapkan di sini atau kita sesuaikan di sini. Oke, di sini kecepatannya itu 15 meter per sekon ya, kecepatannya 15 meter per sekon. Nah, maka kita kurangi menjadi 15 meter per sekon. Kemudian massanya kita buat menjadi 10 kg. Ini pada percobaan yang pertama ya, teman-teman ya. Oke, atau kita bisa langsung geser di sini, kita sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan, 10 kg. Oke. Kalau sudah mendekati, kita klik yang di sini supaya nanti angkanya benar-benar 10 kg. Baik, setelah itu diameternya. Nah, diameternya kita atur di situ sesuai dengan langkah yang keempat itu 0,5 ya, kita atur sama seperti yang diminta 0,5. Baik, gravitinya kita menggunakan pembulatan yang harusnya 9,8 tapi kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat ya, teman-teman ya. Baik. Nah, kemudian mengikuti dari langkah-langkah ini, kita nggak usah klik yang air resistance, jadi kita mengabaikan dari hambatan udara di situ. Nah, kemudian dari percobaan di sebelah kanan dari Pet Simulation sendiri, ini sudutnya masih belum kita sesuaikan, belum kita uraikan atau kita lihat di situ diminta sudutnya dengan kemiringan 30 derajat ya. Di tabel yang pertama kita arahkan sudut elevasinya itu 30 derajat. Jadi silahkan diatur ya, silahkan diatur. Oke, nah sudah terlihat seperti ini 30 derajat. Karena di tabel atau di datanya itu diminta di sini adalah 30 derajat ya sudut elevasinya. Nah, pada percobaan yang pertama itu ketinggiannya di sini 0 ya. Ini sebenarnya bisa diatur ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita ikuti saja langkah-langkahnya. Di sini tinggiannya 0. Jadi tidak mempunyai ketinggian, pas di atas permukaan tanah. Oke. Nah, setelah itu
Kita coba melakukan untuk percobaan yang pertama. Tadi sudut elevasinya kita udah sesuaikan 30 derajat. Nah, maka di dalam tabel di tabel itu nanti kalian disuruh mencari jangkauan terjauh, tinggi maksimal, waktu di titik tertinggi, kemudian waktu saat proyektil itu di atas udara, ya, atau waktu melayang, kemudian posisi pada titik tertinggi XH atau YH-nya. Nah, bagaimana kalau kita misalkan mencoba untuk memainkan? Nah, kita coba klik di sini ya. Oke, kita coba akan klik di sini. Kita coba akan play. Nah, oke, terlihat tembakan projektilnya. Nah, kita bisa mengukur ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan meteran yang sudah disiapkan dalam percobaan ini atau dalam flight simulation. Tetapi untuk tabel ini kita tidak menggunakan meterannya ya teman-teman ya. Kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari pada bab ini atau gerak parabola. Jadi data ini semuanya nanti silakan kalian isi berdasarkan hasil perhitungan dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada gerak parabola. Oke, setelah 30 derajat nanti kalian atur ya, ini dikembalikan dulu ya, dikembalikan dulu atau kita hapus. Nah, kita atur ke sudut berikutnya, diminta sudut 45, kemudian sudut 60. Kalian nanti cari jangkauan tinggi maksimal, waktu titik tertingginya, hingga posisi pada titik tertingginya. Itu pada percobaan pertama. Kemudian pada percobaan kedua, hampir sama, cuman ketinggiannya ini tadi yang awalnya itu 0, di atas benar-benar di atas permukaan tanah, kita atur ketinggiannya menjadi ketinggian mula-mulanya 2 meter ya, teman-teman ya, 2 meter. Nah, pada percobaan kedua ini sama tabelnya. Jadi diatur nanti sudutnya mula-mula 30 ya. Ini percobaan kedua tabel yang baris pertama. Kemudian yang percobaan kedua baris kedua sudutnya 45. Kemudian yang baris ketiga sudutnya 60. Nah, apa saja yang dicari sama seperti yang di percobaan yang pertama ya. Oke. Nah, untuk yang poin keempat ada data, tabel, grafik, dan cara perhitungannya. Nah, untuk caranya nanti silahkan dimasukkan di bagian keempat ini, termasuk datanya tadi ya, tabelnya. Silahkan kalian lengkapi, masukkanlah di bagian keempat. Nah, grafiknya silahkan dibuat grafik hubungan antara T waktu dengan XH dan YH-nya ya. Jadi hubungan T XH dengan YH. Jadi misalkan gini, kalian buat grafik yang pertama. Grafik pertama itu grafik hubungan T dengan XH. Jadi yang mendatar itu T-nya, yang vertikal itu XH-nya. Sama seperti grafik yang kedua, misalkan yang mendatar itu T-nya, yang vertikal itu YH-nya. Oke. Kemudian yang terakhir kalian harus menyimpulkan ya dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Jika memang ada saran atau kekurangan, kelemahan dari virtual lab gerak parabola ini boleh kalian tuliskan di bagian kesimpulan dan saran. Oke, itulah panduan secara virtual yang coba saya buat untuk percobaan virtual gerak parabola. Jika ini video membantu kalian, silahkan jangan malu-malu untuk subscribe dan likes-nya ya. Demikian, terima kasih.